Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi CSR di Indonesia dengan PT Pertamina Persero sebagai studi kasusnya. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu Muhammad Iqbal Maulana, Tirta Riyadi, Iqmal Abrar Rifai, Ariel Zainuri Arifiansyah, Nanda Dia Ayu Puspitarini, Fada Amelia, Anissa Ramadhani, dan Ayu Bulan Fitriani. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pentingnya implementasi CSR dalam dunia bisnis. Pada slide ini jelaskan bahwa perusahaan saat ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR menjadi bentuk komitmen jangka panjang perusahaan untuk beroperasi secara etis, mendukung pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, CSR merupakan strategi penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Tahapan perencanaan CSR. Slide ini menjelaskan tahapan awal dalam perencanaan implementasi CSR. Yang pertama yaitu adalah analisis kondisi sosial dan lingkungan, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Tahapan kedua yaitu identifikasi dan penentuan prioritas isu sosial agar program CSR yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak dan relevan dengan bisnis perusahaan. Tahapan ketiga adalah pemetaan pemangku kepentingan, yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau bertujuan oleh aktivitas perusahaan sehingga program CSR dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Tahap keempat adalah penyusunan rencana induk CSR atau CSR Master Plan, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program CSR secara menyeluruh, mulai dari visi, misi, sasaran, hingga indikator kinerja dan evaluasi. Dan yang terakhir, tahap kelima adalah integrasi CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan. Sehingga program CSR tidak berdiri sendiri, tetapi selaras dengan tujuan bisnis dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Nah, selanjutnya, tujuan umum implementasi CSR. Yang dimana tujuan umum implementasi CSR mencakup 3 aspek utama, yaitu people, planet, dan profit. Pada aspek people, CSR bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sekitar, khususnya di wilayah operasional perusahaan. Yang kedua, planet. CSR berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir, profit. CSR membantu membangun reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung keberlanjutan usaha. Target implementasi CSR. Target implementasi CSR yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu target kualitatif dan target kuantitatif. Target kualitatif berfokus pada perubahan sikap, perilaku, dan persepsi masyarakat, seperti meningkatnya kesadaran lingkungan, terbangunnya hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat, serta terbentuknya citra positif perusahaan. Sementara itu, target kuantitatif bersifat terukur dan dapat dievaluasi secara objektif, misalnya pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, pengurangan emisi karbon, penanaman pohon, serta dukungan modal usaha bagi UMKM. Dengan adanya kedua target ini, pelaksanaan CSR menjadi lebih terarah dan dapat diukur keberhasilannya. Strategi pelaksanaan CSR. Pelaksanaan CSR tidak akan efektif tanpa strategi yang jelas, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem tata kelola perusahaan atau biasa yang disebut Good Corporate Governance. Dalam paper CSR dan tata kelola perusahaan, karya Maulana et al. Tahun 2025, dijelaskan bahwa strategi pelaksanaan CSR merupakan tahapan krusial dalam mewujudkan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. CSR bukan hanya aktivitas filantropi, melainkan bagian dari strategi perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kepedulian sosial, dan kelestarian lingkungan. Prinsip dasar strategi pelaksanaan CSR. Pelaksanaan CSR harus mengikuti 5 prinsip utama Good Corporate Governance. Prinsip pertama adalah transparansi, di mana informasi terkait program CSR dan penggunaan dana harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu pelaksana CSR harus bertanggung jawab, serta kinerjanya dapat diukur dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip yang ketiga adalah responsibilitas, yang menekankan bahwa perusahaan wajib meminimalkan dampak negatif dari aktivitasnya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat adalah independensi, yang artinya program CSR harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Dan prinsip yang kelima adalah kewajaran, yaitu manfaat dari program CSR harus dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan menerapkan kelima prinsip ini, pelaksanaan CSR akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas pendekatan strategis dalam implementasi CSR. Strategi pelaksanaan CSR dapat dilakukan melalui 4 pendekatan utama loh. Yang pertama yaitu strategi internal, yaitu fokus pada penguatan budaya tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Misalnya, membentuk unit CSR, memberi pelatihan karyawan, memasukkan CSR dalam KPI, dan menerapkan kebijakan ramah lingkungan, yang bertujuan agar seluruh karyawan merasa bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan. Lalu, strategi yang kedua yaitu strategi eksternal. Strategi ini menekankan kolaborasi dengan pemerintah, LSM, universitas, dan komunitas lokal. Kerjasama lintas pihak membuat program CSR lebih efektif karena adanya sinergi sumber daya dan partisipasi masyarakat.
Lalu yang ketiga yaitu strategi komunikasi dan pelaporan, di mana strategi ini menyampaikan aktivitas CSR secara transparan melalui Sustainability Report atau GRI, media digital, dan dialog publik. Komunikasi harus berbasis fakta agar meningkatkan reputasi dan mengurangi resiko sosial. Lalu yang terakhir, strategi evaluasi dan pengawasan. Nah, strategi ini mengukur efektivitas program melalui indikator input, output, outcome, atau impact. Metode evaluasi dapat berupa SROI, indeks lingkungan, evaluasi membantu perbaikan program, dan memperkuat kredibilitas perusahaan. Baik teman-teman, setelah memahami pengertian dan peran CSR, pada slide selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Pertamina menerapkan program CSR secara nyata di masyarakat. PT Pertamina Persero merupakan badan usaha milik negara di sektor energi yang didirikan pada tahun 1957 dan berperan strategis dalam penyediaan energi nasional. Dalam menjalankan bisnisnya, Pertamina tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga mengintegrasikan CSR sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan berdasarkan konsep triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Melalui berbagai program CSR, Pertamina berupaya menjawab tantangan sosial dan lingkungan di wilayah operasinya, khususnya di daerah terpencil. Berikut beberapa program yang diterapkan PT Pertamina. Yang pertama, ada program unggulan desa energi berdikari. Program ini mendorong kemandirian energi desa melalui pemanfaatan energi terbarukan yang berdampak pada penurunan emisi karbon dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada program Pertamina Sobat Bumi, yaitu program ini berfokus pada edukasi dan pelestarian lingkungan bagi generasi muda. Dan yang terakhir, program Pertamina UMK Academy. Program ini mendukung pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan UMKM. Baik, jadi implementasi CSR Pertamina dilakukan secara terstruktur mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak. Secara keseluruhan, CSR Pertamina tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja dan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat reputasi serta keberlanjutan bisnis perusahaan sebagai energi nasional yang bertanggung jawab. Setelah mengetahui gambaran umum penerapan CSR oleh PT Pertamina Persero, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam kajian ini. Yang pertama, ada aspek perencanaan. Bagaimana proses perencanaan implementasi CSR yang efektif, mulai dari analisis kebutuhan sosial, pemetaan pemangku kepentingan, hingga penyusunan CSR Master Plan, dapat diterapkan untuk memastikan program relevan dengan kebutuhan masyarakat dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, aspek tujuan dan target. Apa saja tujuan dan target implementasi CSR, kuantitatif dan kualitatif, yang perlu ditetapkan perusahaan agar program dapat terukur, menciptakan nilai bersama, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut Sustainability Development Goals atau SDGs. Lalu yang terakhir, ada aspek strategi dan keberlanjutan. Bagaimana strategi pelaksanaan CSR yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan pendekatan kolaboratif seperti yang dicontohkan pada program unggulan PT Pertamina dapat menjamin dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus. Aspek strategi dan keberlanjutan. Pertamina menjalankan CSR secara matang dan berkelanjutan dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan akses energi, UMKM naik kelas, dan penurunan emisi karbon. Program Pertamina Sobat Bumi menekankan pendekatan edukatif dengan melibatkan generasi muda sebagai agen perubahan lingkungan. Pelaksanaan CSR Pertamina didukung kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, dan lembaga pendidikan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak. Pendekatan ini menjadikan CSR sebagai investasi strategis yang memperkuat reputasi, daya saing, dan hubungan jangka panjang perusahaan dengan masyarakat. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu implementasi CSR yang efektif bergantung pada perencanaan, penetapan tujuan, dan strategi pelaksanaan yang tepat. Perencanaan harus didasarkan pada analisis kebutuhan sosial lingkungan dan pemetaan pemangku kepentingan. Sementara, tujuan dan target dibuat jelas agar dampak dapat dievaluasi. Pelaksanaan CSR perlu melibatkan kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah, serta disertai pemantauan berkala untuk memastikan program benar-benar memberdayakan dan berkelanjutan. Studi kasus Pertamina menunjukkan bahwa CSR yang terencana mampu meningkatkan akses energi bersih, memperkuat UMKM, dan mendorong edukasi lingkungan. Dengan demikian, CSR bukan sekedar kewajiban perusahaan saja, tetapi investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis. Sekian pemaparan penerapan CSR dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.